Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan belajar tentang menu navigasi. Bagaimana membuat CSS di dalam menu navigasi. Kita akan langsung lihat di dalam contohnya. Saya sudah mencarikan contoh simbol CSS menu dropdown di dalam Google. Kemudian kita akan klik yang ini, csstricks.com ini hasilnya. Jadi kalau ini saya tutup, saya ke dalam sini, saya klik di dalam sini. Nah, ini akan ketemu dengan solve with CSS dropdown menus. Kita akan belajar menggunakan contoh yang diberikan di dalam sini. Sekali lagi, yang paling penting dalam belajar adalah referensi atau pegangan atau patokan dalam belajar. Ini salah satunya di csstricks.com untuk belajar berlatih menggunakan CSS. Di dalam sini kita akan atur CSS untuk ini. Nih, perhatikan dulu yang di dalam sini tentang buah.com ini. Kalau di dalam CSS-nya itu adalah H1, ini menggunakan relatif. Relatif itu dia akan mengambil penuh dari kiri ke kanan. Kalau saya akan ganti dengan absolute, Ctrl S, dia akan mengambil sesuai dengan isinya saja. Kalau isinya ini diperbanyak, ya otomatis dia akan memperbanyak tentang buah.com. Kalau saya tambahi, nah ini contohnya, otomatis dia akan menyesuaikan dengan ini. Ctrl S, kembali lagi ke dalam style. Kalau dia fixed, Ctrl S, nah dia tetap. Kalau dia static, Ctrl S, nah ini static gini juga. Kemudian kalau kita ambil lagi sticky, nah, sticky, Ctrl S, hasilnya ini dia akan mengambil penuh. Jadi itu Anda perhatikan, kalau dia waktu sticky dia akan full, kalau dia relatif juga akan full, kalau dia absolute dia akan mengambil sebagian saja. Jadi kalau kita taruh dia di relatif, Ctrl S, dia akan sama dengan ini. Jadi dia akan mengambil jarak dari atas ke bawah ini sesuai dengan jarak yang ditaruh sini, top 20 px. Berarti patokannya adalah browser yang dalam sini. Oke, itu berikutnya kita langsung ke dalam CSS-nya. Di dalam sini ini sudah disediakan. Yang pertama adalah A text decoration none. Yang pertama saya akan hilangkan dulu. Yang dari materi sebelumnya adalah ULLI background ini. Saya akan hilangkan, Ctrl S. Hasilnya adalah ini. Nah, ini ada yang di ini keluar garisnya. Jadi kalau begitu dalam sini ini ada garisnya. Kecuali yang buah ini karena tidak ada A-nya. Kalau di dalam indeks ini, yang buah ini saya kasih, nah ini open. Close-nya saya taruh dalam sini, Ctrl X saya taruh, nah ini. Kemudian href saya buat tanda pagar. Nah, otomatis dia akan keluar garis ini. Kita hilangkan garisnya menggunakan perintah dari ini, text decoration none. Jadi di dalam stylenya ini kita akan mulai dari yang pertama adalah A, kemudian text decoration kita buat none, Ctrl S. Kita akan lihat hasil dari sini. Nah, ini garis bawahnya sudah hilang. Itu fungsi dari text decoration none. Berikutnya, nav ini tidak kita pakai karena kita tidak punya nav. Ini contoh di HTML dia sediakan nav ini. Tapi yang kita buat di dalam sini ini tidak ada nav. Jadi langsung UL, LI, LI, UL. Jadi di UL kemudian masuk ke LI, di dalam LI ini ada UL lagi, dalam UL ada LI lagi. Kita langsung ke dalam sini, text decoration none. Kita sudah berhasil menghilangkan tanda garis bawah. Jadi kalau nggak ada text dekorasinya, keluar garis bawah. Berikutnya, kita lihat di dalam CSS. Nah, ini kita bisa ganti font family. Kita boleh menggunakan yang ada di dalam UL
kita buat font family, kita buat Arial. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah berubah sesuai dengan font family-nya. Berikutnya adalah kita akan atur UL background dark orange. Nah, ini kita buat lagi background, kemudian dark orange. Nah, ini kita perhatikan perubahan di dalam sini. Nah, ini dia berubah menjadi orange. Ini. Kemudian list style itu digunakan untuk menghilangkan tanda titik-titik ini. Titik-titik ini dihilangkan menggunakan list style none. Berarti di dalam sini kita pasang list style none. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini hilang tanda titik-titiknya tadi. Berikutnya adalah margin 0, padding left 0. Kita akan buat margin 0 px, kemudian kita enter, padding left kita buat 0 px. Kita Ctrl S, kita lihat, nah ini 0, 0. Boleh tanpa satuan. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah nempel ke kiri semua karena dia di marginnya 0, kemudian paddingnya juga 0. Nih, kalau kita set misalnya paddingnya 10, nah otomatis dia seperti ini. Kalau kita set paddingnya dia di 0, maka dia akan nempel ke kiri semua. Berikutnya adalah kita sudah selesaikan ini. Nah, berikutnya ini LI. Kita akan set LI yang di dalam UL. Kenapa? Kalau kita set LI-nya saja, dia akan masuk ke bagian, misalnya di Apple ini dia ada LI. Jadi LI nanti yang kita set, karena di dalam Apple ini juga ada LI yang ada di dalam sini. Berarti kita harus menggunakan LI yang ada di dalam UL. Caranya adalah kita ke style CSS, kita buat UL, baru kemudian LI. Ini maksudnya kita menggunakan UL yang ada di dalam LI. Jadi LI yang ada di dalam UL. Maksudnya kita menggunakan LI yang ada di dalam UL. Kemudian yang akan kita buat adalah colornya adalah pagar FFF color. Kita jangan lupa color, kemudian tanda pagar, karena pemberian warna ini bisa menggunakan F 3 kali. Nah, ini keluarnya putih. Jadi putih itu ini menggunakan heksadesimal, warnanya adalah putih. Nanti di video-video berikutnya kita akan coba membahas tentang satuan dan fungsi pewarnaan. Jadi nanti warna itu ada langsung kita kasih red, black, kemudian white dan seterusnya. Bisa menggunakan heksadesimal, bisa menggunakan RGB, red, green, blue. Itu. Ini kita kasih Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini dulu. Nah, ini dia warnanya putih. Warna dari colornya adalah putih yang ada di dalam sini. Kalau kita atur lagi sama yang lainnya, UL, LI, kemudian kita masuk lagi UL, LI lagi, kita Ctrl S. Nah, ini kenapa yang ini warnanya putih? Ctrl S. Kita akan lihat ini warnanya putih hanya di dalam buah. Jadi buah itu karena dia ada di dalam sini. UL, kemudian ini LI, LI ini buah yang warnanya putih saja. Berikutnya kita akan atur lagi background dark orange. Kita buat lagi backgroundnya adalah dark orange. Background kita buat dark orange. Sama dengan ini. Kita Ctrl S. Nah, ini
Ini masih sama dengan yang ini, jadi nggak ada perubahan. Berikutnya kita akan atur displaynya dalam bentuk blok. Kita akan coba lihat dulu. Kita akan buat border supaya terlihat perubahannya. 1px. Kita akan buat blue. Nah, Ctrl S. Di dalam sini ULLI. Ini. Kemudian kita buat di dalam sini adalah display seperti contoh yang ada dalam sini, blok. Ctrl S. Nah, ini displaynya dalam bentuk blok kotak. Kemudian kita akan buat lagi float left. Float left itu dia akan mencari tempat kosong di sebelah kiri. Nah, ini jadi dia akan membentuk baris ke atas, kemudian dia akan mengisi dari kiri. Jadi bawah itu naik, pindah ke sini semua. Berikutnya kita sudah dapatkan ini adalah padding 1 rem. Nah, ini nanti kita bahas di dalam satuan. Padding kemudian 1 rem. Maksudnya nanti kita ada di video berikutnya khusus membahas tentang satuan. 1 rem. Nah, ini kita sudah seperti ini. Kita kasih padding 1 rem. 1 rem itu seperti apa? Padding ini bisa juga ditaruh, misalnya kita buat dia dalam bentuk 10px. Nah, ini sama aja. Nanti kita akan belajar tentang satuan. Jadi ada pixel, ada rem, ada em, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah positionnya relatif. Kita buat position relatif. Ctrl S. Nah, ini supaya dia ngambil satu baris seperti yang di atas ini. Berikutnya adalah text decoration none. Text decorationnya sudah nggak ada, none. Kita coba tambahkan text decoration none. Ctrl S. Text decoration none. Berikutnya transisi nanti saja. Kemudian ini kita kasih LIA color pagar FFF. Berarti kita akan buat dalam sini UL LIA kemudian color pagar F. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah putih semua, sudah putih sesuai dengan contoh ini. Berikutnya LI.2 hover. Hover itu kalau nah ini hover. Kalau kita ada dekat ini dia jadinya hover. Berarti di dalam sini kita akan buat UL LI.2 hover. Jadi ketika dia dilewati mouse, dia akan berubah seperti apa? Backgroundnya red, kursornya jadi pointer. Kita akan ubah dulu. Backgroundnya adalah red. Kita Ctrl S. Kita lihat di dalam sini. Nah, ini dia jadi merah. Ini jadi merah. Nah, merah. Jadi ini namanya hover. Hover. Nah, ini seperti ini. Kursornya masih bentuk panah. Nah, kalau dia dekat baru dia ini. Nah, sekarang kita akan ubah kursornya itu. Kursor itu ini panah ini panah ini. Nah, dia masih jadi panah kan? Panah. Nah, saya akan ubah, dia akan menjadi kursornya pointer. Ctrl S. Hasilnya ini. Nah, ini dia jadi tangan. Tangan kan? Nah, berikutnya kita sudah dapatkan LI hover, kemudian UL LI UL lagi. Jadi kita tambahkan UL LI UL, berarti nah, kita nanti adalah UL kemudian LI kemudian UL. Nah, ini UL LI UL. Kita akan atur dia backgroundnya orange, visibility
hidden. Nah, kita akan buat background orange. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini backgroundnya orange, kemudian visibility hidden. Visibility itu dia nampil apa enggak, kita buat visibility hidden. Ctrl S, nah kan hilang ini, ya kan, hilang. Dia tinggal ini, visibility-nya hidden, jadi disembunyikan, nggak tampil. Yang UL, LI, UL, dia ada di baris, yang ini semua hilang. Berikutnya kita akan atur min width, position, kita atur dia absolute. Kalau absolute tadi bentuknya seperti apa? Contoh yang atas ini kan saya buat absolute yang H1. Nah, ini kan dia mengambil sebagian ini, kalau relatif kan sampai penuh. Nah, berarti kita Ctrl Z saja relatif. Kemudian di dalam visibility ini kita buat position. Dia absolute. Berarti dia akan mengambil satu box ini, kotak. Nah, ini. Ya kan? Nah, hilang. Posisinya dibuat absolute. Jadi kalau saya hilangkan ini, Ctrl S, ya kan, nah ini kan ada, saya buat di posisinya absolute, kan dia nanti ikuti ke atasnya, hilang. Posisi Ctrl Z, nah ini posisi langsung saja absolute. Nah, posisi absolute, jadi nanti dia akan seperti ini. Berikutnya kita akan atur lagi adalah min width, transition, margin top 1, rem, left nya 0. Kita buat margin top, bawahnya margin top 1, rem, Ctrl S. Nah, ini margin top, kita lihat perubahannya, ini enggak kelihatan. Kemudian left 0. Nah, left karena dia absolute, left-nya adalah 0, mengikuti dari rumahnya. Kemudian, nah ini belum kelihatan, nanti jejer ya, bawah. Kemudian display-nya non, display non. Di bawah sini display non. Nah, display-nya non. Kita lihat. Nah, ini kelihatan displaynya non, berarti dia hilang. Kemudian kita masuk ke dalam sini, UL, LI, hover, UL. Kemudian, jadi waktu ini kita masuk lagi di bawah sini, UL, kemudian LI, dia kasih hover, kemudian ngambil lagi UL, kemudian ini UL, LI, hover, UL, kemudian UL, LI, UL, hover, UL, LI, UL, kemudian hover. Jadi kalau kita UL, LI, hover, kemudian ini ke UL, jalankan UL, kalau UL, LI, UL, hover. Maksudnya adalah ketika ini nanti ditaruh sini, ini muncul. Ini muncul karena buah itu kan kalau di dalam, nah ini kontak nanti home. Nah, ini buah itu kan dia punya bawahnya. Kita taruh visibility-nya jadi visible. Visibility. Nah, ini jadi visible. Jadi kalau taruh ini, nah visibility-nya jadi visible. Kemudian display-nya block. Display ini jadi block. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kan muncul. Nah ini muncul. Tuh, kan. Kemudian display block. Berikutnya kita akan atur UL, LI, UL. Kita akan atur di dalam sini UL, LI, UL. Kemudian LI lagi,
li lagi, kita akan buat clear. Clear ini digunakan untuk mengclearkan dari float ini, di float, supaya elemen bawahnya itu nggak selalu mencari ke kanan-kanan. Nah, ini float. Jadi float itu dia akan mengambil dari baris bawah ini, diambil pindah ke kanannya. Jadi float left dia geser ke kiri, bawah naik, geser ke kiri, bawah naik sampai dia nanti penuh. Nah, itu fungsi dari float. Dari sini kita Ctrl S, kemudian kita lihat, nah ini. Nah, kemudian kita akan atur juga width-nya 100%. Width 100%. Ctrl S. Nah, kan? Ini. Nah, ini. Width ini 100%, berarti kalau nggak ada nanti ada gini. Nah, ini. Ini kemudian jarak antara ini. Nah, ini ada jaraknya. Coba kita pepetkan sedikit ke atas supaya ini gak ke bawah. Kita pepetkan ke atas. Ini margin top yang di dalam sini, margin top ini di UL, LI, UL. Ini kita akan rubah ke 0.5 rem. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah mepet seperti ini. Tuh. Jadi itu kalau kita masuk ke dalam jeruk, dia akan ke jeruk. Kalau dia mangga, dia akan ke mangga. Kalau dia pisang, dia akan ke pisang. Kalau kotak, mari lagi ke home. Nah, itu materi tentang navigasi menu. Jadi kita sudah berlatih untuk membuat navigasi menu. Silakan dipelajari dan dicoba penggunaan dari masing-masing ini. Silakan dilatih dan diperhatikan mana-mana yang berubah dan mana-mana yang tidak berubah. Karena Anda harus explore sendiri dalam pembelajarannya, nyoba-nyoba, klik hasilnya apa. Nah, itu ilmu yang Anda dapatkan. Itu saja materi tentang menu navigasi. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.